Baik, perkenalkan nama saya Elfrida Kristina Silalahi, NPM 19010100157. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis kelas tinggi. Ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. A. Pengertian menulis di kelas tinggi. Menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Menurut Lado pada tahun 1964, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membacanya secara langsung lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran pada grafik tersebut. B. Tujuan menulis dan fungsi menulis. Yang pertama yaitu tujuan menulis, dibagi dalam beberapa bagian. A. Tujuan persuasif. Penulis bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. B. Tujuan informasional. Penulis bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada para pembaca. C. Tujuan pernyataan diri. Penulis bertujuan memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. D. Tujuan kreatif penulis. Penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma arsitek, nilai-nilai kesenian. E. Tujuan pemecahan masalah. Penulis bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu fungsi menulis. Fungsi menulis merupakan fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung dengan menulis memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, dapat menyumbangkan kecerdasan. Yaitu menulis juga memiliki fungsi yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan amarah. Yang kedua, menulis sebagai sarana pemahaman. Artinya, dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan atau menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri. Artinya dalam menulis, kita menjelitkan perasaan harga diri kita. C. Jenis-jenis menulis. Jenis-jenis menulis dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Yang keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan. Yang kelima, persuasi. Persuasi menurut Harigan pada tahun 1994. Paragraf persuasi adalah karangan yang dapat menarik minat dan dapat meyakinkan bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Yang ke-D adalah metode pembelajaran menulis. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung merupakan metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dalam metode langsung, terdapat 5 fase yang penting.
Yang pertama yaitu fase persiapan dan motivasi, fase demonstrasi, fase pembimbingan, fase pengecekan, dan fase pelatihan lanjutan. Yang kedua yaitu metode komunikatif. Metode komunikatif merupakan desain yang bermuatan. Metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produktif akhir. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Yang ketiga yaitu metode integratif. Metode integratif merupakan metode yang berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, integratif studi dan antar bidang studi. Integratif studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Adapun integrasif antar bidang studi artinya pengintegrasifan bahan dari beberapa bidang studi. Sebagai contoh, antara bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya. Yang keempat, metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. Pendekatan pembelajaran menulis di SD kelas tinggi, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi. Dalam pembelajaran, pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran pendekatan ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Dan pendekatan keterampilan proses memfokuskan pada keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini tampak pada butir pembelajaran ini, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Yang ketiga yaitu pendekatan tematis, menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemadu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Strategi pembelajaran menulis dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, penciptaan diksi. Siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakannya sesuai dengan pembaca yang ditujunya. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat untuk dibaca. Yang ketiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang dikembangkan. Yang keempat, pembatasan dan penjabaran topik. Topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Yang kelima, pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun wacana. Demikianlah selanjutnya yaitu G, tahap-tahap menulis. Tahap-tahap menulis juga dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis, mulai dari menentukan topik yang akan ditulis. Penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua,
Tahap pembuatan draft. Draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisannya, sehingga semua pikiran, gagasan, atau perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang ketiga, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki. Dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan. Yang keempat yaitu tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulis, dan calon pembaca dan kriteria penerbitan. Yang kelima yaitu tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap yang paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan, misalnya mengirimkannya kepada penerbit, redaksi, majalah, dan sebagainya. Baiklah, demikianlah tentang metode dalam menulis di kelas tinggi. Saya ucapkan terima kasih.